Mau tahu tentang spiritualitas imamat dalam gereja Katolik? Mari kita simak video berikut ini. Tema kali ini saya bicara tentang urgensitas spiritualitas imamat di era milenial. Menjadi imam adalah panggilan dari Allah. Allah memilih orang-orang untuk menjadi pelayannya. Para imam dipilih oleh Allah dengan berkat rahmat tabisan. Rahmat tabisan inilah yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka untuk menjalankan tugas dan misi Allah kepada gereja dan dunia. Ini adalah rahmat khusus dari Allah. Mereka dipilih untuk menjadi alat Kristus, menyalurkan berkat Kristus kepada umat dan juga kepada gereja dan dunia. Ia menjalankan tugas misi Kristus menjadi imam, nabi, dan raja. Namun seorang imam adalah manusia. Ia bertugas dan berkarya di tengah dunia yang penuh tantangan dan penuh pergulatan. Di tengah situasi ini ada banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang imam, apalagi di era milenial. Ada beberapa tantangan yang seringkali muncul dalam diri hidup seorang imam, yakni kekuasaan, relasi dengan lawan jenis, dan juga menyangkut kekayaan. Ini adalah tantangan-tantangan yang seringkali membuat para imam atau seorang imam jatuh dalam karya dan pelayanannya. Tema ini saya angkat untuk melihat urgensitas dari spiritualitas imamat itu sendiri. Pertama-tama kita melihat panorama imamat umum dan imamat khusus dalam gereja. Di dalam gereja Katolik ada istilah imamat umum dan imamat khusus. Imamat umum dianugerahkan kepada semua orang beriman yang sudah menerima sakramen permandian dan krisma. Artinya semua orang yang sudah dibaptis dan menerima sakramen krisma, mereka dimeterai di dalam dirinya rahmat imamat. Di tengah kaum beriman ini, Allah memilih orang-orang khusus untuk melayani umat. Mereka adalah para imam. Berkat sakramen tabisan, mereka diberi kuasa untuk melayani umat Allah. Yang membedakan imamat umum dan imamat khusus ialah dalam imamat umum kita terima melalui sakramen baptis dan krisma, sedangkan dalam imamat khusus dianugerahkan berkat sakramen tabisan, di mana imam dianugerahi sakramen tabisan untuk melayani umat Allah. Sumber spiritualitas imamat khusus bagi orang tertabis. Pertama-tama memiliki pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Allah didasarkan pada Allah Tritunggal. Ada 3 poin penting menyangkut pengalaman akan Allah ini. Yang pertama, hubungan khusus dan istimewa seorang imam dengan Allah. Imam adalah manusia biasa yang memiliki relasi dengan Allah. Berkat sakramen tabisan, ia dipakai oleh Allah untuk menjadi pelayan Allah. Hubungan yang istimewa dan akrab dengan Allah menjadi satu muatan pokok dalam diri seorang imam dalam karya dan pelayanannya. Sebagai orang tertabis, ia disucikan dan dikuduskan untuk pelayanan, terutama bagi Allah dan sesama. Dan yang kedua, kontak dengan kehidupan Kristus. Seorang imam tidak mungkin bergaul dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah tanpa melalui Kristus. Hubungan seorang imam dengan Allah tanpa Kristus tidak akan pernah menghasilkan buah. Allah melanjutkan misinya kepada Kristus, dan Kristus melanjutkan misinya kepada para rasul, dan para rasul melanjutkan karya misi itu kepada para uskup dan juga kepada para imam. Artinya, spiritualitas imamat ini memiliki relasi dasar pada kesatuan dengan
misi Kristus. Kristus menjadi sumber dalam karya misinya. Imam dipanggil untuk melanjutkan misi dan karya Yesus di dunia. Yang ketiga, kontak tetap dengan Roh Kudus. Relasi seorang imam dengan Roh Kudus adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Karena rahmat tabisan yang dia terima adalah anugerah rohani dari Roh Kudus. Melalui sakramen tabisan, Roh Kudus menyerap dalam dirinya untuk memampukan dia menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya menyerupai Kristus, tapi juga mengambil bagian dalam karya misi Kristus. Maka peran Roh Kudus dalam dirinya menjadi hal yang sangat fundamental untuk memampukan dia dalam menjalankan misi Kristus. Dia adalah penolong yang lain dalam karyanya. Tanpa Roh Kudus, maka karya seorang imam pasti tidak akan pernah berhasil. Roh Kudus menjadi salah satu kekuatan yang memampukan dia untuk menyerupai Kristus dalam karya dan pelayanannya. Urgensitas spiritualitas imamat. Yang pertama, kehidupan rohani. Kehidupan rohani adalah inti dan pusat dari kehidupan seorang imam. Dalam realita, seorang imam memiliki begitu banyak pekerjaan dan pelayanan. Namun di samping itu, dia dituntut untuk memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan melalui kehidupan spiritualitasnya. Kehidupan spiritualitas ini perlu dibangun oleh seorang imam di tengah aneka banyak pekerjaan dan pelayanannya. Sebagaimana Kristus di tengah kesibukannya, ia tetap meluangkan waktu untuk mengambil waktu sejenak berdoa dan membangun relasi dengan Allah agar karya misinya tetap berjalan dengan baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Seorang imam pun harus memiliki relasi yang dalam dengan Allah Tritunggal, dengan tujuan agar karya misinya pun dapat berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya mendatangkan hasil yang baik seturut kehendak Allah Tritunggal sendiri. Dan yang kedua, imamat imam melanjutkan imamat Kristus. Para imam ditabiskan untuk melanjutkan misi Kristus. Berkat sakramen tabisan, ia mendapat kuasa untuk menjalankan tugas misi Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan imamat yang dia terima sebagai sarana kuasa untuk melanjutkan misi Kristus, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk misi Kristus. Imamatnya bersifat pelayanan, bukan untuk mencari kepentingan dan kekuasaan demi memuaskan diri sendiri, tetapi imamat yang dia terima, kuasa yang dia terima melalui sakramen tabisan, pertama-tama untuk pelayanan demi keselamatan umat manusia. Itulah tujuan dasar dari imamat yang dia terima dalam sakramen tabisan, sehingga imamatnya kekal abadi. Imamat ini dianugerahkan oleh Allah pertama-tama untuk melayani umat, sekaligus melanjutkan misi Kristus di tengah dunia ini, agar
semakin banyak orang mendapatkan keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Aktualisasi panggilan imamat dalam tugas perutusan. Yang pertama, konsekrasi bagi karya misi. Dalam diri seorang perlu menyadari bahwa sakramen yang dia terima adalah anugerah dari Allah. Sakramen ini bertujuan untuk pelayanan bagi karya misi Allah. Sebagaimana Allah mengutus Yesus untuk melanjutkan karya misi Allah di tengah dunia, demikian pun seorang imam melanjutkan karya misi Kristus di tengah dunia ini. Tujuannya yakni untuk mengantar semua orang pada Kristus agar mereka mendapat keselamatan dari Kristus. Dan juga untuk membawa berkat kepada umat melalui sakramen-sakramen yang dilayaninya. Dalam hal ini, seorang imam perlu menyadari bahwa karya pelayanannya adalah anugerah dari Allah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma untuk umat Allah. Sehingga dalam karya dan pelayanan, imam perlu menyadari bahwa misinya bukanlah misi pribadi, tapi misi dan pelayanan dari Allah dan untuk Allah demi keselamatan umat manusia. Terima kasih untuk penjelasan kali ini.